Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Agustin dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2210138. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis. Hipotesis 1. Suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. 2. Hipotesis ini perlu untuk diuji untuk KMD diterima atau ditolak. 3. Pengujian hipotesis suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan. YI. Keputusan menerima atau menolak hipotesis. Penolakan suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. 2. Kesalahan yang perlu dicegah dalam pengujian hipotesis. Diterima, keputusan benar, keputusan salah. Ditolak, keputusan salah, keputusan benar. 2. Tipe hipotesis. 1. Hipotesis korelatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. 2. Hipotesis komparatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Prosedur penguji hipotesis. 1. Menentukan formulasi hipotesis. 2. Menentukan taraf nyata. 3. Menentukan kriteria penguji. 4. Menentukan nilai uji statistik. 5. Membuat kesimpulan. Perumusan hipotesis. 1. Dinyatakan sebagai kalimat pernyataan. 2. Melibatkan minimal dua variabel penelitian. 3. Mengandung suatu prediksi. 4. Harus tepat diuji. Menentukan formulasi hipotesis. Dibedakan dua jenis. Hipotesis nol. Suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Hipotesis alternatif. Segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Contoh kasus, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2,5 mg. Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya yang akan digunakan untuk menguji pernyataan tersebut. 2. Suatu agen real estate ya 60% di antara rumah pribadi yang harus selesai dibangun mirip rumah dengan 3 kamar tidur. Untuk menguji pernyataan tersebut diperiksa sejumlah besar rumah. Proporsi rumah yang mampu 3 kamar tidur dicatat dan dipergunakan dalam statistik uji. Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya yang akan digunakan untuk menguji pernyataan tersebut. Tentukan taraf nyata. 1. Besarnya batas toleran dalam menerima kesalahan hasil hipotesis THD nilai parameter populasinya. 2. Besarnya taraf nyata bergantung pada keberanian membuat keputusan. Dalam hal ini beberapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir. 3. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah krisis pengujian atau daerah penolakan. Menentukan pengujian hipotesis proporsi. Menguji hipotesis satu proporsi. A. Menentukan formulasi hipotesis. B. Menentukan taraf nyata. C. Menentukan kriteria penguji. D. Menentukan nilai uji statistik. E. Menentukan kesimpulan. 2. Penguji hipotesis beda dua proporsi. A. Menentukan formulasi hipotesis. B. Menentukan taraf nyata. C. Menentukan kriteria pengujian. D. Menentukan nilai uji statistik. E. Membuat statistika. Apa sih materi statistika itu? Dan apa aja sih yang kita akan bahas di video kali ini? Yuk bersama-sama kita perhatikan agar wawasan kita semakin luas dan semakin banyak ilmu. Disimak baik-baik ya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Secara tidak sadar, kalian pernah menjumpai kan bentuk ini yang pastinya sangat familiar dan sering sekali ditemui seperti di mall, berita acara TV, di tempat wisata, dan lain-lain. Ia adalah tabel frekuensi, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran.
Bagaimanakah contohnya? Kita perhatikan soal cerita berikut ini. Negara kita yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat 5 pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Di semua pulau tersebut terdapat tarian khas di setiap daerahnya. Kita akan lihat nih beberapa tarian yang ada di Indonesia. Karena di setiap pulau Indonesia terdapat banyak pulau, kita misalkan saja di Pulau Sumatera ada tari saman, tari tortor, dan tari piring. Untuk di Pulau Jawa ada tari topeng, tari ebek, tari jaipong, tari serimpi, tari merak, dan tari wayang. Untuk di Pulau Kalimantan ada tari kanjat papatai, tari serumpai, tari datun, dan tari hudok. Di Pulau Sulawesi ada tari makgelu, tari pampangan, dan tari bosak. Dan untuk di Pulau Papua ada tari sajojo, tari giospan, tari suwangi, tari musyo, dan tari perang. Bagaimana cara menyusun menjadi tabel frekuensi? Caranya mudah, cukup buat tabel terlebih dahulu dan namakan judul setiap kolom dan masukkan datanya. Untuk menghitung tabel frekuensi, cukup hitung tarian yang ada di pulau tersebut. Misalkan saja, Pulau Sumatera terdapat 3 tarian, kita tulis 3. Di Pulau Jawa ada 6 tarian, kita tulis 6. Di Pulau Kalimantan ada 4 tarian, kita tulis 4. Untuk di Pulau Sulawesi ada 3 tarian, kita akan tulis 3. Dan untuk di Pulau Papua sendiri terdapat 5 tarian, maka kita tulis 5. Kita jumlahkan frekuensi keseluruhannya, maka menghasilkan 21. Cukup mudah bukan untuk menghitung tabel frekuensi? Yuk kita akan lanjut ke soal berikutnya. Pak Irwan yang merupakan pustakawan harapan bangsa di Kota Malang sedang melihat arsip lama di loka perpustakaan. Ia mengambil dan membaca 7 buku dari tahun yang berbeda dari tahun 2013 sampai 2019. Setelah itu, Pak Irwan mencatat total pengunjung di setiap tahunnya dan membuat tabel frekuensi seperti di bawah ini. Kemudian, Pak Irwan ingin membuat data tersebut ke dalam bentuk diagram batang dan hasilnya adalah: pertama-tama, kita akan buat terlebih dahulu garis vertikal untuk total pengunjung dan horizontal untuk tahunnya. Tambahkan juga garis horizontal di setiap angka pengunjung. Setelah itu, buat persegi panjang ke atas atau prisma segi 4 untuk menentukan tolak ukur pengunjung di setiap tahunnya. Dan jadilah diagram batang. Mudah bukan? Jangan lupa tambahkan juga judulnya ya. Yuk, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Seorang asisten di toko Sunjaya ingin membuat diagram garis penjualan beras pada bulan Januari sampai Juni di tahun 2017. Data yang ia dapatkan sudah disusun ke dalam bentuk tabel frekuensi dengan tabel yang sudah dibuat seperti di bawah ini. Dari data tersebut, sang asisten dapat membuat diagram garis dengan hasilnya seperti: sama seperti pembuatan diagram batang, pertama-tama kita akan buat garis vertikal untuk jumlah ton dan horizontal untuk bulannya. Kemudian, tentukan titik yang sudah disesuaikan dengan jumlah ton di setiap bulannya. Yang membedakan diagram garis dan batang ialah bentuknya berupa garis untuk menyambungkan titik satu dengan yang lain dan juga penandaan titik tebal di setiap puncaknya. Dan seperti inilah jadinya. Cukup mudah bukan untuk digambar? Yuk kita akan lanjut ke soal berikutnya. Dan soal ini merupakan soal terakhir yang saya berikan untuk kalian. Disimak baik-baik ya. Tepat di hari Minggu pada tanggal 15 Mei 2019, Hans berulang tahun di usianya yang ke-14 tahun. Ia ingin merayakan bersama beberapa teman dekatnya dan merayakan di depan rumahnya. Teman yang diundang yaitu Arya, Fetri, Doni, Yuli, dan Laras. Ketika pesta dimulai, Arya memakan 1/4 bagian kue, Fetri memakan 1/16 bagian kue, Yuli memakan 1/4 bagian kue, Doni memakan 1/8 bagian kue, dan Laras memakan 2/5 bagian kue. Jika kue tersebut berbentuk lingkaran sempurna, berapakah bagian kue yang tersisa untuk Hans makan? Coba kalian bayangkan, pesta di rumah Hans dengan kue yang disajikan serta teman-temannya yang datang. Sepertinya ini akan menjadi pesta yang sangat meriah bukan? Oh iya, di sini kan kita ingin membuat diagram lingkaran. Yuk kita akan coba hitung.
Yang harus kita lakukan ialah, pertama-tama, buatlah tabel dan tulis nama-nama yang hadir di pesta. Lalu, masukkan nilai potongan kue yang dimakan. Karena kue tersebut memiliki lingkaran utuh berarti sama dengan 1. Kita misalkan nih, potongan yang Hans makan sama dengan X, maka X ditambah jumlah seluruh potongan kue teman Hans sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya menggunakan KPK sehingga menghasilkan X ditambah 75/80 sama dengan 80/80. Pindahkan 75/80 ke ruas kanan sehingga X sama dengan 80/80 dikurang 75/80 sama dengan 5/80. Sederhanakan nilai tersebut sehingga hasilnya X sama dengan 1/16. Untuk langkah berikutnya, susun kembali menggunakan tabel yang lebih besar dengan menambahkan sudut juring dan persentase. Masukkan data yang ada dan data yang sudah dihitung. Untuk menghitung sudut juring, kalikan frekuensi dengan 360 derajat karena satu lingkaran penuh mempunyai sudut 360 derajat. Dan untuk menghitung persentase, kalikan frekuensi dengan 100%. Jika sudah dihitung, tambah kolom jumlah dan masukkan nilai jumlah dan frekuensi, sudut juring, dan persentase. Apakah pengerjaan ini sudah selesai? Oh, tentu tidak. Ada satu lagi pengerjaannya, yaitu membuat diagram lingkarannya. Untuk membuat diagram lingkaran, kita buat dulu nih sketsa lingkaran penuh dengan persentase 100% atau 360 derajat. Lalu, belah menjadi 2 dan kita dapatkan 50% atau 180 derajat. Kita belah kembali menjadi 4 bagian dan didapatkan 25% atau 90 derajat. Kemudian, belah kembali menjadi 8 bagian dan kita dapatkan 12,5% atau 45 derajat. Dan kita belah lagi lingkaran penuh tersebut menjadi 10 bagian dan didapatkan 10% atau 36 derajat. Sehingga bentuk diagram lingkarannya adalah seperti ini. Untuk bayangan kuenya, kira-kira bentuknya akan menjadi seperti ini nih. Selesai sudah ya penjelasan dari saya.